Langit siang hari itu bersinar terang. Panas teriknya menembus tubuh santri yang sedang bekerja bakti, membabat rumput, membelah hutan, meratakan semak belukar. Dari tangan-tangan mereka yang kokoh, badan berpeluh, dan hati yang selalu mendambakan ridho ilahi, kini kawasan itu telah menjelma menjadi pusat kegiatan pembinaan generasi. Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Batam. Pesantren yang awalnya hanya hutan ini yang tak ada tanda-tanda kehidupan, kini telah menjadi mercusuar yang menyebarkan cahaya ke seantero negeri. Saya tahun 2001 pernah ke Batam, dan saya ingat betul pada saat itu Pak Jamal bersama istri masih numpang di salah satu masjid. Saya nggak tahu, lupa masjid apa, tapi masih numpang. Dan saya ditunjukkan bahwa ada tanah yang masih semak belukar di bukit di Batu Haji. Dan beliau menyampaikan, ini nanti akan saya bangun. Berdiri pada tahun 1998 oleh Ustadz Jamaluddin Nur dan sahabat-sahabatnya, program pelayanan dakwah di bidang pendidikan yang diselenggarakan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam kini telah meluluskan ratusan bahkan ribuan alumni mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Di antara mereka menjadi penyuluh agama dan penyuluh bangsa di berbagai bidang. Kami sampaikan selamat dan sukses. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat dan hidayah kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Batam yang telah berbakti kepada NKRI, masyarakat, umat, bangsa dan negara untuk membangun peradaban Islam yang indah dan menawan. Kami, Dewan Mudzakarah Hidayatullah, senantiasa berharap Pesantren Hidayatullah Batam senantiasa meningkatkan dharma bakti, meningkatkan profesionalitas, meningkatkan peran sosial pendidikan dakwah, dan senantiasa berperan aktif untuk menggalang persatuan umat dan untuk kejayaan umat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan momentum milad ini, Pesantren Hidayatullah Batam ingin terus memantapkan dan meneguhkan kiprah berkhidmat kepada umat untuk NKRI yang bermartabat. Umur 21 tahun belum terhitung umur yang panjang, tapi apa yang dihadirkan di 3 kampus di Batam adalah sesuatu yang sangat dinamis, berkembang di atas rata-rata dari Pondok Pesantren Hidayatullah yang ada di Nusantara ini. Apa yang menjadi keunggulan sehingga bisa berkembang seperti itu? Pertama, adanya kesesuaian. Ya, kita lihat dari paradigmanya membangun peradaban Islam, kemudian konsepnya, dan selanjutnya pada tataran operasional mereka memang berhasil membangun sebuah gerakan yang betul-betul dibutuhkan oleh umat dan juga dibutuhkan untuk pengelolaan sebuah pondok pesantren menghasilkan kader untuk pengembangan dakwah. Harapan saya pribadi sebagai orang tua di Hidayatullah, dan saya termasuk perancang Hidayatullah ke depan setelah almarhum, maka Batam menjadi satu harapan saya. Dengan istilah guyonnya, Batam batu hitam. Ya, batu hitam adalah lambang Hajar Aswad di Ka'bah. Semua orang haji dan umroh menciumnya
Hajar Aswad, tanda dia cinta pada Hajar Aswad. Karena Batam, Hidayatul Batam, bagaimana dicintai oleh semua masyarakat. Kalau segi perkembangan fisiknya sudah semua memberikan testimoni, aplaus pada Hidayatul Batam. Tapi yang diragukan adalah kualitas manusianya. Sumber daya manusia sekarang ini. Berandai-andai, jika Ustaz Jamal Nur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa second layernya yang bisa mendrive Hidayatul Cabang Batam? Nah, diharapkan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Hidayatullah Batam ini dapat menjadi rujukan bagi Hidayatullah di kawasan Sumatera khususnya, dan bahkan kita berharap menjadi model rujukan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Malaysia, bahkan juga di Singapura. Kita berharap ke depan lembaga pendidikan kita yang ada di Batam ini bisa berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan favorit ya di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura, insya Allah. Capaian-capaian dan prestasi Hidayatullah Batam tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap dakwah, gerakan sosial keumatan, dan pendidikan. Mereka antara lain pemerintah, pengusaha, dan simpatisan yang tak henti-hentinya memberi dukungan moral maupun material. Fungsi-fungsi manajemen secara modern, alhamdulillah hadir di kampus Batam. Tapi pada saat bersamaan mereka juga mampu mempertahankan nilai-nilai kultural yang menjadi syarat sebuah pesantren dalam rangka hadirnya santri atau kader yang berkarakter. Mereka bisa belajar formal, mereka bisa membangun hubungan yang baik dengan pemerintah setempat, dan juga mereka bisa melakukan pembinaan secara terbuka. Tapi pada saat bersamaan juga mereka bisa konsisten menjaga ibadah, menjaga spirit-spirit yang menghadirkan adab, menghadirkan nilai-nilai kesantrian yang ada di pondok pesantren itu. Nah, dengan inilah mereka bisa berkompetisi atau bahkan mereka bisa surprise di tengah banyaknya pengaruh yang mungkin saja itu bisa sebenarnya melelehkan tugas pokok ini, tapi mereka tetap konsisten untuk itu. Saya sarankan kepada ketua yayasan dan juga kepada seluruh pengurus ke depan, selain mengurus pesantren ini dan tentunya akan lebih maju lagi, tetapi juga akan mengembangkan sayapnya, mengembangkan program-program amal usaha yang lain seperti pendirian klinik atau rumah sakit. Dan saya yakin dengan kemampuan tim yang ada di Batam yang dikomandoi oleh Pak Jamaluddin Nur ini, insya Allah saya yakin beliau akan mampu untuk mendirikan rumah sakit di Batam. Masukan saya yang pertama untuk Hidayatullah seluruh Indonesia dan khususnya Batam, yang mana Ustaz Jamaluddin Nur punya visi besar, hampir bisa menduplikasi pemikiran-pemikiran strategik almarhum Al-Ustaz Abdul Said. Tetapi perlu diingat bahwa persiapan sumber daya insani yang berkualitas, baik spiritualitasnya, intelektualitasnya, itu harus dirancang dari sekarang. Kalau tidak, omong kosong bisa menjawab tantangan Batam atau tantangan masyarakat industri Batam dan masyarakat Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau, bahkan ingin melangkah ke Singapura, dan Singapura ini adalah negara sekuler, ya. Tel Avivnya di Asia Tenggara. Kalau dihasilkan manusia atau SDM yang berkualitas spiritualnya, intelektualnya, yang beradu argumentasi, ya,
dengan masyarakat yang hampir meninggalkan atau tidak percaya dengan ajaran agama dan itu saja Tuhan, ini diperlukan setting sumber daya insani yang berkualitas, yang unggul dan mampu bersaing dalam segala bidang. Harapan kita bahwa Hidayatullah Batam ke depan akan menjadi model bagi pondok-pondok pesantren Hidayatullah, lembaga-lembaga pendidikan Hidayatullah, khususnya di wilayah Sumatera dan tentu secara umum di wilayah Nusantara ini. Dan harapan lebih besar bahwa Hidayatullah Batam juga bisa mengembangkan dakwah dan pendidikan ke mancanegara, terutama ke dua negara tetangga yang kami sebutkan tadi. Maka insya Allah ya, Hidayatullah akan terus berjuang dalam rangka membangun peradaban Islam di dunia, insya Allah, hingga kemudian Allah memberikan kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Lukman Al-Hakim 02 Batam mengucapkan selamat milad ke-21 Hidayatullah Batam dan Batin. Semoga sukses selalu. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad ke-21 tahun. Semoga kampus pesantren Hidayatullah Batam semakin maju, bermutu dan berpengaruh membangun umat untuk agama dan bangsa tercinta.